Selamat hari Minggu teman-teman pemuda dan remaja dimanapun kalian berada. Apa kabar guys? Saya percaya saat ini meskipun keadaan begitu mencekam, begitu mengkhawatirkan, tapi saya percaya kasih setia Tuhan tetap ada saat ini bersama dengan kita. Dan kalau teman-teman bisa ada hari ini, itu karena kebaikan Tuhan. Mari teman-teman pemuda remaja, mari kita siapkan hati kita untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah. Saudara sekalian, mari kita memulai ibadah ini dimanapun kau berada, dengan pengakuan iman bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya turun atas kita kasih karunia dan damai sejahtera. Amin. Shalom, damai Kristus menyertai kita semua. Dan pada ibadah hari ini, seperti Mazmur 95 ayatnya yang ke-6, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Mari kita sama-sama sembah Tuhan, kita agungkan namanya. Sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Mari kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau, ku agungkan Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan Yesus, Kau jawabanku. Kau Tuhan yang pulihkan, Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau, ku agungkan Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan Yesus, Kau jawabanku. sekali lagi katakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ku agungkan Kau ajaib
Yesus kau jawabanku, Yesus kau jawabanku, Yesus kau jawabanku. Kini tiba saatnya bagi kita untuk kembali datang pada Tuhan, untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Mazmur 79 ayatnya yang ke-9. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. You chose me, called me, and you alone took away my sins. I'm coming, Lord. I hear thy welcome voice that calls me, O Lord, to thee, for cleansing in thy precious blood that flowed on Calvary. I am coming, Lord, coming now to thee. Wash me in the current of blood that flowed on Calvary. I am coming, Lord, coming now to thee. Wash me, cleanse me in the blood that flowed on Calvary. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, ini kami, Tuhan. Kami mau sujud di hadapan-Mu, Tuhan. Membawa segala dosa dalam kehidupan kami, Tuhan. Seringkali kami juga mengambil keputusan-keputusan sesuai dengan keinginan hati kami, Tuhan. Tanpa mempertimbangkan apakah keputusan kami ini menyenangkan atau mengecewakan hati-Mu, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Banyak sekali dosa-dosa, Tuhan, yang tidak pernah kami sadari, Tuhan. Kami merasa benar, tapi ternyata itu juga mengecewakan hati-Mu, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Kami mau bawa segala dosa kami, Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Engkau sendiri yang memilih kami, Tuhan. Engkau sendiri yang memanggil kami, Tuhan. Dan Engkau sendiri yang menghapuskan segala dosa kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yesaya 43 ayatnya yang ke-25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikianlah berita anugerah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita ungkapkan rasa syukur kita atas pengampunan dosa yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kita. Dengan penuh kesanggupan kita nyanyikan Through It All. You are forever
sing to you, Lord. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. I'll sing to you, Lord. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Saudara-saudara sekalian, mari kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema hari ini, A Wisdom to Act Right. Bagaimana kita berhikmat supaya kita melahirkan sikap yang benar dalam kehidupan kita. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, dimanapun kami berada, mengikuti ibadah ini melalui online service, kami memohon Allah Roh Kudus yang tetap membakar hati kami dengan kerinduan untuk belajar firman-Mu. Allah Roh Kudus, Engkau yang boleh meneropong kehidupan kami, mendorong kami untuk mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan ini dengan sebaik-baiknya, dan setiap apa yang kami pelajari itu boleh jadi berkat bagi kehidupan kami, dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Masa-masa ini bukanlah masa-masa yang mudah ya Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus Engkau yang terus menolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal yang keempat. Amsal 4 ayat yang ke-14 sampai ke-27. Amsal 4 ayat 14 sampai 27, jika saudara sudah menemukannya tentu saja mari membacanya bersama-sama dengan saya. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, jangan melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikianlah berita firman Tuhan, berbahagialah kita yang membacanya, merenungkannya dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara sekalian, apa yang paling saudara pelajari selama pandemi ini berlangsung sampai 1,5 tahun ini? Apakah ada sesuatu yang saudara pelajari? Terus salah satu yang saya pelajari, ternyata perilaku manusia, human behavior, itu tidak banyak berubah. Dari zaman dulu, zaman sekarang,
dari era rasionalisme sampai sekarang di era teknologi dan digital ini, sikap manusia di dalam merespon masalah di sekitarnya ternyata tidak cukup banyak perubahan. Fear and greed, ya ketakutan, dan itulah yang mengendalikan natur dan sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya paling mudah, setahun yang lalu di awal pandemi kita melihat betapa orang-orang yang kalap berbelanja, ya, menimbun masker dan lain sebagainya. Waktu itu masker masih sangat mahal di awal-awal pandemi. Entah demi kepentingan mereka takut atau kepentingan rakus, kepentingan greedy, cari untung, ya, atau kepentingan-kepentingan yang lain. Ternyata 1,5 tahun kemudian, baru-baru ini waktu video ini direkam, ternyata tidak jauh beda. Ada orang-orang rebutan sebuah produk susu Ababil, ya, yang disebut susu Ababil karena iklannya naga, susunya sapi, logonya beruang. Jadi ini susu apa ya? Orang-orang bilang begitu. Orang-orang berebut produk ini dengan asumsi membantu dalam proses pemulihan. Nah, tapi saudara, benar atau tidaknya silakan bertanya pada para ahli, sudah banyak jawabannya. Tapi yang saya ingin kita lihat adalah teman-teman, sikap manusia ternyata tidak banyak berubah. Sikap-sikap manusia yang ingin mencari untung, sikap-sikap manusia yang ingin mencari keamanan bagi dirinya sendiri, sikap-sikap manusia yang egois, sikap-sikap manusia yang mementingkan segala sesuatunya bagi dirinya sendiri, ternyata tidak banyak berubah. Oleh karena itu teman-teman semua, tema kita hari ini wisdom to act right. Berhikmat supaya melahirkan sikap yang benar. Berhikmat dalam sikap yang benar. Ini bicara tentang sikap berhikmat. Sikap di mana kita bisa menghasilkan perilaku dan sikap yang benar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ada satu masalah besar dalam kehidupan orang-orang Kristen dari zaman dulu sampai zaman now, itu masalahnya sama, saudara. Apa itu masalahnya orang Kristen itu adalah orang Kristen itu banyak tahu, tetapi tidak banyak yang mau. Orang Kristen itu banyak tahu, tapi tidak banyak yang mau. Ortodoksinya, doktrin-doktrinnya, pengetahuan Alkitabnya benar, bagus, baik. Tetapi ortopraksinya, iman yang dilakukan dalam perbuatannya, jauh. Apa yang dimengerti jauh dengan apa yang dilakukan. Tahu hidup itu harusnya menyenangkan Allah, tapi sikap kepada orang lain begitu menyebalkan. Tahu hidup itu harus jujur dan berintegritas, tapi demi apapun kita mengabaikannya. Tahu hidup itu punya batasan-batasan kebenaran, tapi sering diterabas. Sepanjang bulan ini kita sudah bicara tentang hikmat, supaya saudara-saudara menjadi orang-orang muda yang penuh hikmat. Bagaimana memilih dengan berhikmat, bagaimana mencari hikmat, bagaimana hikmat di dalam mencari kesuksesan, kemakmuran. Dan kali ini kita akan bicara tentang bagaimana berhikmat, supaya kita bisa memiliki sikap-sikap yang benar. Amsal yang keempat adalah sebuah pasal yang berisikan tentang nasihat-nasihat hikmat yang disampaikan oleh seorang ayah, di mana kemungkinan ini adalah Raja Salomo. Berulang kali di dalam pasal ini disebutkan kata dengarkanlah, sama seperti Shema Israel dalam Ulangan pasal 6 ayat keempat. Dengarkanlah hai orang-orang Israel, yang adalah sebuah instruksi untuk membagikan iman bagi generasi berikutnya. Nah, saudara, lalu apa saja yang bisa kita perhatikan di dalam ayat-ayat yang tadi kita sudah baca? Apa yang relevan bagi kehidupan saudara? Ada satu yang akan kita lihat pertama-tama. Dalam Bible study yang saya lakukan, saya menemukan ini ada dua kata kunci. Nah, yang pertama adalah sebuah kata yang sangat sering diulangi dalam ayat-ayat ini, dan sepanjang Amsal saudara akan menemukan kata ini di dalam ayat-ayat yang kita baca. Ada beberapa kali kita baca tadi. Kata yang pertama adalah kata jangan. Jangan. Di mana kata ini bergandengan dengan kata keterangan yang lain dalam satu kalimat yang berkata jangan berjalan, ya. Jangan berjalan di mana? Jangan berjalan di jalan yang salah. Ayat 14 menceritakan kepada kita apa itu jalan yang salah. Yaitu jalan yang salah adalah disebutkan janganlah menempuh jalan orang fasik. Jangan mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu. Jangan melaluinya. Menyimpanglah daripadanya. Jalanlah terus.
So siapa sih orang fasik itu sehingga kita tidak boleh melewati jalan orang fasik? Supaya kita harus jauh-jauh dari jalan orang fasik. Siapa sih orang fasik ini? Apa salah dia? Di dalam kitab Amsal, orang fasik ini adalah lawan dari orang benar. Orang fasik itu sederhananya adalah orang yang melawan firman Allah. Orang yang hidup di dalam ketidakbenaran. Orang yang bebal. Orang yang menaati hikmatnya sendiri, bukan hikmatnya Allah. Yang menarik buat saya di dalam ayat-ayat ini, ada kesan bahwa kita bisa saja berjalan di jalan orang fasik. Ini pun adalah sebuah pilihan. Sudah tidak terhitung di dalam Alkitab, tokoh-tokoh, Lot, Simpson, bahkan Daud, yang terjatuh di dalam jalannya orang fasik, caranya orang fasik, perilakunya orang fasik. Kita bisa saja mengambil pilihan itu. Itu adalah pilihan yang bisa kita ambil. Tetapi instruksinya di ayat 14-15 berkata, janganlah masuk ke jalan orang fasik, jangan ikuti, jauhilah. Bahkan terjemahan New Living Translation menarik dan sangat tepat. Don't even think about it. Jangan bahkan sekali-sekali berpikir tentang opsi itu. Karena pada zaman dahulu kan tidak seperti sekarang ini. Ada jalan-jalan yang memang kalau dilewati itu sangat berbahaya. Seperti yang kita temui dalam kisah orang Samaria yang dipenuhi dengan para perampok yang bersembunyi di bukit-bukit. Jadi memang ada jalan-jalan yang berbahaya. Nah, mengapa jalan orang fasik itu berbahaya? Yang pertama, karena ini masalah pengaruh. Kita perhatikan ayat 16-17 ya. Ini karakteristik orang fasik. Disebutkan mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Artinya mereka waktu bangun selalu berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. So ini menunjukkan kepada kita sebuah metafora yang memperlihatkan kebiasaannya orang fasik. Yaitu ingin menghancurkan orang lain, ingin merusak, ingin terus melakukan kejahatan demi kejahatan. Sampai dia selalu kepikiran terus, kejahatan apa lagi ya? Oh ini sudah, kejahatan apa lagi ya? Oh ini sudah, kejahatan apa lagi ya? Ayat 17 lebih gamblang lagi saudara metaforanya. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Bayangkan metafora ini bicara tentang makan dan minum. Artinya ini sudah menjadi makanan sehari-hari dari orang-orang jahat atau orang fasik. Mereka tidak bisa hidup tanpa kejahatan. Wah, betapa mengerikannya orang fasik. So, mungkin kita bisa tenang-tenang saja hari-hari ini berkata, tenanglah, saya bukan orang fasik. Saya tidak berjalan dalam jalan orang fasik. Makanan saya sehat-sehat, minuman saya enggak aneh-aneh. Ya. Tapi ini jauh lebih dalam dari penampakan di luar, saudara. Ini bicara tentang kebiasaan keseharian yang membentuk sikap kita. Memang mungkin saudara tidak menipu. Memang mungkin saudara tidak melakukan tindakan kriminal. Tapi hati-hati. Pikiran dan hati kita bisa menipu diri kita sendiri. Jangan makan dan minum. Ya. Makan dan minum itu bukan bicara soal yang lahiriah saja. Tapi ini bicara soal keseharian kita. Ini bisa bicara macam-macam. Makan dan minum dosa. Pornografi, kebencian, amarah, dan lain sebagainya. Jika kita makan dan minum dosa dalam keseharian kita sehari-hari, berhati-hatilah saudara, bertobatlah. Mungkin saudara sudah berada di dalam pengaruh jalan orang fasik. Kita sudah terperangkap dalam jalan orang fasik. Satu tadi persoalan pengaruh, maka ia begitu berbahaya. Yang kedua adalah masalah kerugian. Ayat 19 berkata jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Kontras dengan jalan orang benar yang dipenuhi dengan cahaya seperti fajar alias akan bertambah terang. Ya, jalan orang fasik itu seperti senja yang begitu menyeramkan. Gelap dan membuat orang tersandung. So ini merugikan. Siapa sih saudara yang mau berjalan dalam kegelapan dan berjalan dalam ketersandungan? Saudara? Gak apa-apa, aku tersandung, aku bangkit lagi. Tentu tidak saudara.
Bagi orang yang berpikir dengan jernih, orang akan lebih mudah berjalan dalam terang. Saudara, kita rugi kalau dipengaruhi oleh jalan-jalan orang fasik. Saudara, karena itulah mengapa jalan-jalan orang fasik itu begitu berbahaya. Ia mempengaruhi kita dan ia menyebabkan kerugian di dalam hidup kita. Oleh karena itu, jangan berjalan di situ. Jangan berjalan di jalan yang tidak benar. Lalu apa hubungannya di dalam hikmat, dalam bersikap benar? Saudara, saya mencoba sederhanakan lagi supaya makin sederhana. Jangan berjalan di jalan orang fasik. Ini mencakup dua hal yang paling mempengaruhi kita. Yang pertama, itu bicara tentang prinsip. Orang yang punya prinsip tidak akan mengambil jalan itu. Ia akan konsisten dengan prinsipnya. Itu bukan jalanku, aku akan ambil jalan yang lurus, jalan yang benar. Prinsip. Yang kedua, ini bicara tentang nilai. Orang yang punya nilai atau value yang benar dalam hidupnya tidak akan mengambil atau bahkan tidak mungkin tergoda, sebisanya tidak tergoda pada jalan pilihan-pilihan orang fasik atau orang-orang jahat. Prinsip dan nilai. Ya, prinsip itu menghasilkan nilai. Prinsip dan nilai itu melahirkan yang namanya kebiasaan sehari-hari. Bagi orang yang berprinsip hidup harus sehat, maka ia mempunyai nilai, memilih makanan secara sehat dan melahirkan kebiasaan makan makanan sehat. Orang yang nggak punya prinsip hidup nggak haruslah makan makanan sehat, hidup nggak harus jaga kesehatan, maka dia tenang-tenang aja makan sembarangan, nggak pikir-pikir, pokoknya makan. Prinsip dan nilai itu melahirkan kebiasaan dalam membangun sikap kehidupan kita. Maka coba saudara bedah diri saudara dalam hati saudara masing-masing. Jangan-jangan kita punya sikap-sikap yang tidak benar karena prinsip dan nilai-nilai kita yang salah. Jangan-jangan kita berperilaku tidak benar karena kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari lebih dekat pada kebiasaan-kebiasaan orang fasik. Saudara, saya mau menceritakan sebuah acara seri yang saya tonton baru-baru ini, Amazing Race. Saya khususnya nonton yang serial Australia. Ya. Yang menarik adalah, saudara mungkin tahu acara ini lomba dari beberapa tim yang terdiri dari 2 orang, di mana mereka harus berlomba dengan berbagai macam tantangan dan challenge yang luar biasa banyak yang menarik. Tetapi saya paling tertarik satu tantangan yang bernama Detour, ya, di mana Detour ini memberikan tim-tim ada 2 pilihan, 2 tugas, masing-masing dengan kelebihannya dan kekurangannya. Setiap tugas akan diberi nama atau julukannya masing-masing. Tapi pada umumnya menariknya 2 tugas ini biasanya yang satu lebih mengutamakan otot, yang satu lebih mengutamakan otak, yang satu strategi, yang satu kekuatan fisik. Sehingga bergantung pada opsi dari tim tersebut, mana dia yang paling jago atau yang paling kuat. Maka dia akan memilih, misalnya dia lebih pintar strategi, oh aku akan pilih strategi supaya cepat. Nah lucunya, tantangannya ini bisa menipu. Yang kelihatannya mudah ternyata susah. Yang kelihatannya susah ternyata lebih mudah dan lebih cepat. Misalnya nih, saya menonton satu episode dalam pilihan tentang yang sifatnya memakai otot, mereka harus melakukan latihan militer. Yang memakai otak, mereka harus menembakkan sebuah misil. Wah, kelihatannya kan mudah ya menembakkan sebuah misil. Hitung dikit-dikit, gampang nih, selesai 2 menit. Tapi begitu masuk, wah, selama setengah jam, 40 menit tidak berhasil menyelesaikannya. Sehingga ketinggalan sama yang punya otot-otot dan menyelesaikan challenge yang di sebelahnya. Dan yang menarik adalah ketika ada pasangan atau tim yang merasa salah pilih, gak bisa menyelesaikannya, sudah kita harus pindah ke challenge yang satunya. Dan ini merugikan mereka. Waktunya habis, nomor mereka melorot dari nomor 1 bisa jadi nomor 4. Saudara, hidup ini mirip serial Amazing Race ini, bukan? Mirip sekali. Kita berada dalam pilihan-pilihan untuk berjalan di jalan yang mana?
Kita diperhadapkan di pintu gerbang yang bisa menuntun kita kemana saja. Tetapi apakah kita cukup tahu mana yang benar? Apakah kita cukup mau memilih apa yang benar? Saudara, apa sih sikap benar di masa pandemik ini? Apa sih jalan yang bisa salah di masa pandemi ini? Di mana inilah sesuatu yang kita jumpai setiap hari. Jalan yang salah adalah saat kita memilih untuk hidup dalam keluh kesah. Kita mengeluh tidak bisa keluar rumah, kita mengeluh dengan keadaan, kita mengeluh dengan banyak hal. Itu sikap yang salah. Jalan yang salah adalah saat kita memilih untuk menyikapi persoalan di sekeliling kita dengan egois. Kita memilih untuk tidak peduli dengan orang lain. Itu pun adalah sikap yang salah. Jalan yang salah adalah saat kita memilih untuk bekerja tapi dengan tidak berintegritas. Pokoknya sukses, segala cara akan kulakukan. Itu pun sikap yang salah. Saudara, berdoalah pada Allah Roh Kudus dan minta Dia untuk meneropong hidupmu. Apa sikap yang salah? Apa jalan yang salah yang sedang kutempuh? Bahkan pelan-pelan ku nikmati. Berdoalah, Tuhan, tegur aku, tunjukkan aku jalan-jalan yang salah. Selidikilah hatiku. Cermati di dalam diri saudara, sikap apa yang salah, dan berjalanlah di jalan-jalan yang benar. Jangan berjalan di jalan yang salah. Kata kunci yang kedua adalah kata jaga. Jangan dan jaga. Ini kata yang juga penting bagi kita hari-hari ini, menjaga protokol kesehatan. Ini sangat penting bagi kita yang berada di masa darurat ini, masa kritis ini. Ayat 23 berkata demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Para penafsir berkata bahwa ini adalah penjagaan terpenting di dalam hidup orang Kristen. Saudara pernah berjaga di ICU, rumah sakit? Saya pernah 2 kali dalam kehidupan saya. Kalau saudara pernah berjaga di ICU, menjaga orang yang saudara kasihi di dalam situasi yang tidak mudah, saudara akan sulit untuk tertidur. Saudara akan waspada terus-menerus. Menjaga hati pun seharusnya juga demikian. Dengan kewaspadaan yang terus-menerus. Hati di dalam Alkitab itu adalah sumber dari sikap dan perilaku kita. Apa yang keluar itu datangnya dari dalam hati. Masalahnya kita lebih sering dipengaruhi dari yang luar masuk ke dalam hati. Alkitab meminta kita untuk menghindari dari hati yang mendua, hati yang keras, hati yang sombong, hati yang tidak percaya, hati yang dingin dalam melayani Allah, hati yang kotor dan tidak murni. Dan ada banyak bagian di dalam Alkitab di mana hati itu yang menjadi perhatian utama, yang menjadi penyebab dari segala sesuatu yang tidak menyenangkan Allah. Kardia itu adalah pusat dari apa yang paling berharga dalam hidup kita. Kalau iblis mau menghancurkan hidup kita, maka ia akan mencoba untuk mengalahkan dan menghancurkan hati saudara. Contoh, saudara ingin mau mencoba sesuatu yang baru. Hati kita gak percaya dengan kemampuan diri kita, maka kita gak akan maju-maju. Hati itu memotivasi kita untuk do something, lakukan sesuatu. Tapi kalau hati kita gak mau, ya kita gak bisa melakukan sesuatu. Itulah mengapa hati itu sangat penting, amat penting, bahkan yang terpenting. Pada zaman dahulu orang itu harus menjaga sumur, dijaga dengan sebaik-baiknya. Kenapa, saudara? Sumur itu harus dijaga, ada yang harus satpamnya, security-nya waspada. Ya. Karena kalau sumur itu diracun sama musuhnya misalnya, itu satu desa, satu tempat bisa meninggal semua. Karena sumber airnya cuma itu. Nggak ada sumber air di rumah-rumah. Ya. Maka sumurnya itu kalau diracun, wah tentu saja tidak memancarkan kehidupan, tapi menghasilkan kematian. Saudara, hati kita perlu dijaga dengan waspada, dengan sadar, dengan intensional.
Karena kita ini rindu kita memancarkan kehidupan, bukan memancarkan kematian. Kata waspada menegaskan urgensinya, kepentingannya saudara. Ini bukan cuma jaga-jaga sambil ngantuk, tapi ini penjagaan yang saudara selalu waspada. Melihat musuh-musuh. Karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum dan siap menerkam mangsanya, yaitu hati kita. Sebagai orang percaya apalagi, hati kita bukanlah hati yang biasa-biasa, saudara. Hati kita seharusnya adalah hati yang baru, hati yang dimurnikan oleh darah Kristus. Hati yang dibayar lunas dan tuntas oleh pengorbanan anak Allah. Kalau hati kita begitu berharga di mata Allah, kenapa kita tidak menjaganya secara serius dan sungguh-sungguh? Saudara, bagaimana menjaga hati? Ayat 20-21 berkata, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu." Cara menjaga hati itu sangat sederhana sebenarnya saudara. Simpanlah kebenaran-kebenaran hikmat. Simpanlah apa yang berharga. Simpanlah apa yang menumbuhkan hati kita. Jangan jadikan hati kita tempat sampah. Bila hati kita diisi dengan kebencian, kemarahan, iri hati, dengki, tidak bisa bersyukur, dan macam-macam selain semuanya itu, hati kita itu seperti tong sampah, baunya busuk. Saudara, keluarkanlah sampah-sampah itu, buang sampah-sampah hati itu, saudara. Masukkan dengan nutrisi yang berguna untuk membangun kehidupan hati, saudara. Isilah hatimu dengan kata-kata Kristus. Penuhi hatimu dengan kasih Kristus, kebaikan Kristus, sifatnya Kristus, karakternya Kristus. Isilah hatimu dengan apa yang berharga. Saudara, hati itu jangan jadi kantong sampah yang menampung hal-hal yang tidak berguna. Tapi jadikan hatimu sebagai brankas yang istimewa, yang menyimpan hal-hal yang berharga, yaitu kasihnya, yaitu kebaikannya. Oleh karena itu saudara sekalian, mari kita belajar untuk menjaga hati saudara. Karena apa yang dari dalam hati itu muncul keluar. Ayat 24 bicara tentang mulut, ini bicara tentang sikap. Orang kalau hatinya baik, hatinya dipenuhi kasih Allah, mulutnya dan sikapnya keluar yang baik. Tergantung sumbernya. Maka sumber hatimu apa saudara? Tong sampah atau brankas yang istimewa? Jawabannya ada di dalam dirimu. Saudara, jangan jadikan hatimu tempat sampah. Jagalah hatimu. Jadikanlah brankas yang istimewa. Saudara, baru-baru ini saya mencoba memulai sesuatu yang baru, yaitu mencoba menanam sayuran. Tentu saja sumbernya cuma satu, yaitu tutorial video YouTube dan toko ijo-ijo, saudara. Saya beli media tanam, saya beli biji, saya beli benih, saya beli alat-alatnya, yang tentu saja saya tidak cukup tahu. Tapi karena saya mau, ya udahlah, coba-coba. Saya coba-coba pencet-pencet tombol buy ya, masukkan ke keranjang. Oh, ternyata tidak seberapa mahal modalnya. Tapi begitu datang ternyata banyak sekali ya. Yang datang, wah ternyata sekam yang saya kira-kira itu cuma segitu, saya beli lumayan banyak, 250 gram, kok jadi banyak ya. Lalu saya membuat macam-macam dari potnya dari botol-botol plastik yang memang sudah saya pisahkan sejak lama. Sebuah kebiasaan yang juga saya sedang coba, yaitu memisahkan sampah-sampah plastik ya. Dan saya mencoba untuk menumbuhkan tanaman, sayuran. Yang menarik begini saudara. Kebiasaan ini membentuk sesuatu yang baru. 3 kali sehari saya akan mengeceknya. Menyiramnya, menengoknya, memotretnya.
Pagi-pagi bangun, siang hari, malam hari sebelum beristirahat, sesudah rapat-rapat atau acara ketemuan online, wah saya melihatnya. Nah saudara, saya merenungkan, ternyata begitu ya, penjagaan yang waspada. Terdengar suara gluduk, wah saya sembunyikan di tempat yang aman, supaya nanti kalau hujan deras dia tidak hancur. Saya cepat-cepat naik, saya amankan semuanya. Pagi-pagi, saya cepat-cepat supaya dia terpapar dengan cahaya matahari yang melimpah. Nah saudara, dari hobi menanam yang tentu saja belum menghasilkan apa-apa itu saudara, karena belum panen sama sekali. Waktu video ini direkam baru muncul sedikit-sedikit benihnya ya. Dari hobi yang baru itu saya belajar untuk menjaga sesuatu yang berharga. Saudara-saudara yang sudah menikah atau punya anak, bayi, pasti merasakan betapa menjaga anak itu begitu berharga. Atau saudara yang punya barang-barang berharga, maka saudara akan menjaga itu dengan sebaik-baiknya. Atau saudara punya karir yang berharga, saudara akan menjaga sebaik-baiknya. Oleh karena itu saudara, yang paling berharga, mari kita jaga dan rawat dengan sebaik mungkin. Hati kita yang paling berharga. Jangan jadikan hatimu tempat sampah yang diisi oleh hal-hal tak berharga. Jadikanlah berangkas yang mahal dan kuat diisi oleh hal-hal yang istimewa, yaitu kasih Allah. Jagalah hatimu di tempat teraman di dunia ini, yaitu Allah kita. Saudara, bagaimana menjaga hati di masa pandemik ini? Ada 2 cara saudara yang harus dilakukan. Yang pertama, saudara harus mengizinkan diri saudara untuk dikoreksi oleh Allah, untuk diperiksa oleh Allah. Di masa pandemi ini kalau saudara sakit sedikit saja, saudara harus tes untuk mengetahui kondisi saudara. Secara rohani saudara harus mengizinkan diri saudara dites, dikoreksi oleh Allah. Kapan saudara? Saat saudara saat teduh, baca Alkitab, Bible reading, ikut ibadah saat ini. Saudara mengizinkan diri saudara untuk dikoreksi oleh Allah. Yang kedua saudara, membuka diri untuk dikoreksi oleh sesama rekan-rekan percaya, sesama orang percaya. Ikut persekutuan, cari kelompok KTB, small group. Kalau saudara bingung sama siapa, hubungin saya atau penatua, supaya saudara bisa belajar bersama-sama, bertumbuh bersama-sama. Saudara, mari belajar menjaga hati. Kita tidak bisa menjaga hati kita sendirian. Kita butuh Allah, kita butuh teman-teman, kita butuh komunitas orang percaya. Mari belajar menjaga hati, sebab hati itu begitu berharga di mata Allah. Hikmat dalam bersikap yang benar dimulai dari jangan menyimpang ke jalan yang salah. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tuhan memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di masa-masa yang sulit seperti ini adalah sebuah tantangan supaya kami menjadi semakin berhikmat. Tolong kami untuk berhikmat di pekerjaan kami. Tolong kami untuk berhikmat di kuliah kami. Tolong kami untuk berhikmat juga di sekolah kami. Kami berhikmat di dalam sikap yang benar. Kami berhikmat di dalam menjalani kehidupan kami. Kalau ada sikap-sikap yang salah, jalan-jalan yang salah, ampuni kami Tuhan. Kalau ada hati yang diisi dengan sampah-sampah dosa, ampuni kami Tuhan. Dan tolong kami untuk memperbaikinya. Tolong kami di masa-masa ini peduli pada orang lain, dimulai dari peduli pada keluarga kami, peduli pada teman-teman kami, peduli pada sekeliling kami. Tolong kami untuk berjuang bersama melewati masa-masa yang sulit ini. Di dalam pertolongan Allah, kami percaya bahwa kami akan melewati ini semua bersama-sama. Tuhan, berdoa bagi jemaat-jemaat yang sedang sakit COVID-19. Anak-anak muda pun juga ada yang terkena. Kami memohon berkat-Mu supaya mereka di tengah masa-masa yang sulit, mereka boleh mengalami sukacita dari Tuhan. Di tengah masa-masa yang tidak mudah, Tuhan berikan pengharapan untuk mereka sembuh,
dan pulih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk proses vaksinasi supaya bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan semakin target pemerintah masyarakat boleh divaksinasi dengan semakin cepat. Berdoa untuk penanganan COVID-19 ini oleh pemerintah, Tuhan tolong supaya semakin baik, bisa berjalan dengan cepat, kebutuhan akan oksigen dimanapun, obat-obatan, dan juga rumah-rumah untuk karantina, Tuhan yang menolong segala sesuatunya. Pakai gereja kami juga Tuhan, untuk menjadi berkat bagi setiap jemaat-jemaat yang juga mengalami kesulitan. Kami bersyukur menyerahkan juga Komisi Pemuda dan Komisi Remaja ke dalam tangan-Mu. Di masa-masa ini Tuhan kami menyerahkan supaya Tuhan sendiri yang menolong setiap ibadah yang kami rancang, setiap program-program yang ada, Tuhan boleh pakai untuk tetap mempertumbuhkan jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Engkau masih amat sangat baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang terjadi di dunia di sekeliling kami, Engkau Allah yang tetap baik selama-lamanya. Dan kami menyerahkan pokok-pokok doa kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk memperbaharui pengakuan iman kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ibrani 13 ayatnya yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan, marilah beri yang terbaik untuk Tuhan kita. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya.
segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita bangkit berdiri, kita sama-sama bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena sekali lagi Tuhan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan ini Tuhan. Ini yang kami punya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang mengelola persembahan ini Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Semoga dengan khotbah dan pujian yang sudah kita dengar, kita makin siap untuk memilih apapun yang ada di depan kita dengan benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Kita nyanyikan sekali lagi. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Saudara, kita akan kembali ke dalam kesibukan keseharian kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang berhikmat dalam bersikap setiap hari. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kebaktian selesai, dipersilakan untuk saat teduh sejenak. Ya, teman-teman pemuda, kita sudah mendengar firman hari ini. Kita sudah menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Belajar untuk memakai hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita belajar untuk memakai hidup kita juga dengan benar-benar mengandalkan hikmat dari Tuhan. Selamat menjalankan hari-hari ke depan dan tetap mengandalkan Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman kaum muda GKI Perekonomian Bunder,
Saya percaya dalam masa-masa ini Tuhan membentuk kita dan kita belajar banyak hal sehingga kita menjadi pribadi yang terus-menerus diperbaharui. Saya mengajak pula untuk kita terlibat dengan dua cara. Yang pertama, mari kita menjaga diri kita. Sering cuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Ini menjadi bentuk kita untuk kita bisa ikut di dalam kegerakan menjaga diri. Yang kedua, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Untuk mereka yang melayani secara medis, mereka yang juga bekerja 24 jam sebagai gugus tugas paling depan untuk mengatasi COVID-19 ini. Kita tahu kita semua dalam keadaan yang seperti ini, ibadah kita masih online. Tapi kita bisa belajar untuk tetap fokus mengasihi Tuhan yang sudah mati menebus dosa kita, bangkit dan naik ke surga. Dan kali ini kita mau ngajak kalian untuk bagiin link dari ibadah kita yang ada di Prekbun, supaya kita bisa jadi berkat buat teman-teman yang lainnya. Dan teman-teman juga bisa bagiin link Prekbun Podcast. Nah, di sana kita bisa belajar renungan harian, belajar tentang firman Tuhan, dan tetap bertumbuh di dalam kondisi yang sulit seperti ini. Jika kalian ada pokok doa atau ingin kami bantu doakan, kalian bisa menghubungi majelis atau CG leader kalian, atau kalian bisa klik link di bawah ini. Kami ingin membantu dan mendukung kalian di dalam doa. Meskipun kita nggak bisa ketemu secara fisik, tetapi kita masih bisa ketemu secara online kan. Dan juga jangan lupa, kita masih bisa saling care, kita masih bisa saling memperhatikan komunitas kita. Melalui apa? Melalui banyak cara. Salah satunya adalah fellowship online, CG online. Semuanya akan di-up-to-date ke Instagram kita, @prekbunyouthcommunity. Jadi jangan lupa untuk follow Prekbun Youth Community, stay update di sana. Bagi teman-teman yang mengikuti ibadah Youth Online Service hari ini dan teman-teman belum memiliki small group, care group untuk teman-teman bertumbuh, dan teman-teman ingin rindu untuk bergabung, mari ikut kami bersama-sama bertumbuh dalam care group bagi pemuda, small group atau CIS bagi teman-teman remaja, juga bagi teman-teman yang ingin terlibat dalam pelayanan multimedia, video broadcast, dan editing. Teman-teman bisa ikut terlibat bersama-sama memakai kemampuan teman-teman untuk memuliakan Tuhan. Langsung juga pendaftarkan di Instagram di Prekbun Youth Community. Kami tunggu pendaftarannya. Prekbun Youth Community, happy Sunday! Prekbun Youth Community, happy Sunday!